kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tapi setiap kebaikan yang kita lakukan, baik perbuatan, baik perilaku, ucapan, kullu ma'rufin, pokoknya setiap yang namanya kebaikan, sodakoh. Semuanya sodakoh. Di sini khud min amwalihim sodakotun. Ambillah, bukan sodakoh, tapi ambillah zakat dari harta mereka. Fungsinya apa zakat ini? Tutahhiruhum wa tuzakihim. Fungsinya untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Laksanakan zakat itu apakah bayi yang masih belum lahir gitu Pak wajib kita zakati gitu seperti itu. Untuk besaran 2,5% itu sendiri Pak, apakah ada keterangan lainnya kenapa misalnya enggak 3% gitu Pak? Karena Pak bunga-bunga yang lain juga lebih besar ya. Kalau kata Bapak Menteri katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Islah Pods, berjumpa kembali bersama kita, bersama kami di Islah Pods episode kedua. Pada saat ini saya sebagai host Cevi Sutaria. Alhamdulillah di Ramadan yang ke-21 bagaimana? Aman? Aman. Insya Allah aman ya. Siap. Baik teman-teman ya. Sekarang di hari ini itu saya ditemani oleh Pak Zainul ya. Siap. Nah di sebelah sini ada Pak Zainul. Bagaimana Pak Zainul? Sehat? Alhamdulillah. Damang Pak? Sehat Kang. Alhamdulillah. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda Pak di antara kita. Iya, apa betul, kira-kira Pak? Ini Pak yang berbedanya. Iya. Baju baru biasa. Iya alhamdulillah ya. Di Ramadan yang penuh berkah ada kostum baru ya PDH yang baru kita dapatkan dari sekolah. Semoga menjadi apa ya Pak semangat. Launching ya. Ya launching. Hari ini launching. Langsung launchingnya di Islah Pod juga. Islah Pod. Iya, betul, alhamdulillah. Baik Pak, mungkin ada beberapa yang kita akan diskusikan atau obrolkan, mungkin lebih ke obrolkan. Karena sekarang itu di bulan suci Ramadan, tentu Iya betul. kita gali hal yang menguatkan iman, menguatkan Islam gitu Pak ya. Jadi membuat semangat beribadah makin wadidaw. Wadidaw. Semakin mantap ya. Siap. Mungkin Pak kita akan berbicara tentang zakat dan sodakoh Pak. Iya, gitu. Nah sebetulnya ini masalah sodakoh, masalah zakat itu sedang happening Pak sekarang, di mana ya ada sebuah pernyataan di mana katanya zakat itu sesuatu hal yang tidak populer gitu di zaman Nabi, kemudian juga di dalam Al-Qur'an. Tapi memang sudah diklarifikasi kembali. Nah, mungkin saya ingin lebih tahu lagi nih dari Pak Zainul apa itu zakat? Gimana sih Pak? Keilmuan atau seperti apa zakat itu? Mungkin mangga Pak boleh dicoba. Ya, bismillah, alhamdulillah wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Pak Cepi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa ya berbincang-bincang ya, sharing tentang ilmu, walaupun ilmu saya ya sedikit tetapi yang mudah-mudahan bermanfaat minimal untuk saya sendiri gitu. Nah, memang betul bahwasannya sebetulnya zakat, infak, sodakoh itu adalah salah satu bentuk ibadah yang sifatnya maliyah gitu. Karena ibadah itu kan ibadah ada jasmaniyah. Kalau jasmaniyah itu kan jasad kita, artinya sholat ya. Puasa, nah itu jasmaniyah. Nah, sementara untuk zakat, infak, sodakoh itu kategorinya mungkin tekanannya itu kemaliyahnya. Nah, apa sih perbedaan antara zakat, infak dan sodako? Kemudian ada juga yang sangat heboh ya sekarang fenomena umat Islam itu tidak perlu zakat. Nah, mungkin persepsi itu setiap orang kan memiliki persepsinya masing-masing. Nah, dan saya pun tidak bisa menyalahkan ataupun membenarkan. Nah, tapi yang saya pahami bahwasannya zakat, infak, sodako. Nah, yang dimaksud dengan sodako itu adalah semua kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu umum. Bukan hanya harta, tapi setiap kebaikan yang kita lakukan,
baik perbuatan, baik perilaku, ucapan, kullu ma'rufin, pokoknya setiap yang namanya kebaikan sodakoh, semuanya sodakoh. Nah, kemudian bagaimana dengan zakat? Ya jelas, zakat dan infak itu kan kalau kita lihat semuanya bagian dari perbuatan baik, Perbuatan baik. ya, yaitu amal soleh. Nah, di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya mungkin dari ketentuan syariat yang sudah Allah tetapkan. Oh, gitu. Itu mungkin. Jadi Ya, jadi antara zakat dan sedekah itu bukan dua hal yang berbeda ya Pak, bukan terpisah, tidak terpisah ya, melainkan zakat itu bagian bagian sedekah. dari sedekah. Oh, Gitu seperti ya. Nah, kalau di dalam Al-Qur'annya kan jelas. Dalam Al-Qur'an itu zakat itu juga sedekah. Contohnya di sini dalam Quran surat ke-9 ayat 103 Allah menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim bima sholli alaihim inna sholataka kanat lahum wallahu samiun alim. Nah, di sini khudh min amwalihim shadaqatun, ambillah, bukan sedekah tapi ambillah zakat dari harta mereka. Fungsinya apa zakat ini? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Fungsinya untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Jadi sedekah di sana termasuk ke dalam zakat. Khudz min amwalihim shadaqatun. Nah, dari bahasa Al-Qur'annya sedekah itu, tetapi dalam terjemahnya adalah zakat. Kemudian infak juga termasuk ke dalam zakat. ke dalam sedekah gitu ya. Oh, siapa? Ayatnya jelas di dalam Quran surat Al-Baqarah kali ini 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum. Nah, di sini kan sedekah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan pahala sedekahmu. Nah, bil manni wal adza, dengan apa? Dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerimanya. Kalladzina yunfiqu, tuh ya. Kalladzina yunfiqu, seperti orang yang menginfakkan hartanya. Nah, jadi di sana sebetulnya antara sedekah itu secara umum. Nah, di dalam sedekah itu ada turunannya, yaitu zakat sama infak. Itu mungkin ya. Untuk di bulan suci Ramadan ini Pak, untuk zakat itu apakah hanya zakat fitrah saja? Apa yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim? Apakah ada zakat-zakat yang lain atau infak yang lain itu Pak? Untuk di bulan suci Ramadan ini. Nah, biasanya memang untuk di bulan Ramadan ini kan ramenya titik beratnya zakat fitrah gitu ya. Zakat fitrah artinya sebagai bentuk penyempurnaan dari ibadah saum kita, yaitu dengan melaksanakan zakat fitrah. Namun secara umum zakat apapun tidak harus di bulan Ramadan, kecuali zakat fitrah itu harus di bulan Ramadan ya. Yang zakat mal ataupun zakat-zakat yang lain bebas di bulan-bulan yang. Dan biasanya, nah untuk supaya sekalian rata-rata orang itu berzakat di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mungkin pahalanya itu ya, karena di sana ada nilai plusnya di bulan Ramadan itu, artinya setiap pahalanya itu akan Allah lipatkan berkali-kali gitu. Tetapi ya untuk zakat-zakat yang lain selain yang fitrah itu bisa dilakukan di kapan saja. Itu yang penting sudah memenuhi yang namanya nisab dan haul, artinya sudah 1 tahun. Itu mungkin. Jadi untuk di bulan suci Ramadan zakat fitrah pasti ya Pak ya. Pasti itu. Tapi selain zakat fitrah juga kita bisa melaksanakan zakat-zakat yang lainnya Pak, seperti zakat mal tadi yang disebutkan. Ya. Betul. Mungkin yang ingin ditanyakan juga Pak, kalau saya sih seumur ini pasti harus zakat fitrah ya Pak. Iya. Bagaimana Pak batasan gitu yang harus usia yang harus melaksanakan zakat itu? Apakah bayi yang masih belum lahir gitu Pak wajib kita zakati itu, seperti itu? Ya, memang untuk masalah siapa sih yang wajib zakat fitrah itu, apakah bayi yang ada dalam kandungan itu sudah wajib? Nah, di sini memang para ulama berbeda pendapat, berbeda pendapat. Di antaranya ada yang berpendapat ada yang
kan ini belum lahir. Biasanya nanti saja kalau sudah lahir. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya ketika ruh sudah ditiupkan ke dalam rahim tersebut, maka artinya sudah ada jiwa, artinya sudah ada nyawa, maka dia pun memiliki kewajiban untuk zakat fitrah. Nah tentunya bagi kita semua untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan bayi kita, ya alangkah baiknya kalau bayi yang ada di dalam kandungan pun kita zakati gitu. Itu mungkin Pak Cep ya. Siap Pak. Jelas ya Pak ya sekarang. Jadi lebih baik, alangkah lebih baiknya jika yang kita juga tetap membayar zakat ya, walaupun bayi masih di dalam kandungan. Yang penting sudah ada ruh, tapi nyawanya gitu. Untuk besaran 2,5% itu sendiri Pak, apakah ada keterangan lainnya? Kenapa misalnya enggak 3% gitu Pak? Karena Pak, bunga-bunga yang lain juga lebih besar ya. Kalau kata Bapak Menteri katanya gitu ya. Yang namanya ibadah tentunya harus sesuai dengan ketentuan. Ya gitu ya, tidak bisa artinya saya makan mampu 100.000 juga gitu ya, saya mau mampu 200.000 juga, tetapi ketika ketentuannya harus seperti itu, ya harus seperti itu. Salat subuh saya kan lagi sehat nih, bisa lah 8 rakaat juga, tetapi kan ketentuannya kan artinya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Nah diantaranya Nabi di dalam sebuah keterangan menyatakan zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap Ramadan itu sebesar 1 sok, ya 1 sok. Nah menurut ukuran di kita gitu ya, mungkin 1 sok itu para ulama memberi gambaran sebesar 2,5. Itu mungkin Pak Cep yang saya ketahui. Siap, Pak. Jadi bagaimana ketentuan 1 sok ini menjadi 2,5 kilogram. Oh 2,5 kilogram. Kilogram beras ya. Kalau 2,5% mah zakat mal ya Pak, bukan? 2,5% itu zakat. Oh zakat mal. Zakat mal ya. Kemudian untuk pembayaran zakat fitrah sebetulnya Pak lebih afdol kita beras atau uang, atau sebetulnya bisa dengan hal yang lain gitu Pak selain beras seperti itu? Ya kalau menurut ke Al-Quran mah artinya to'am dengan makanan gitu ya, makanan artinya dengan beras gitu. Tetapi ya tadi artinya ada ulama juga yang lain, artinya si beras tersebut diukurkan dengan berapa kilo. Kalau 1 kilonya misalkan sekian ribu, maka diuangkan menjadi sekian ribu gitu. Nah, untuk jatuhnya tahun sekarang yaitu 42.500 ya. Nah, itu mungkin Kota Bandung ya Pak. Ya untuk Kota Bandung. Jadi sebetulnya itu tadi artinya kalau di dalam ayat Al-Qur'annya mungkin to'am dengan makanan kalau gitu. Kita kan beras, berarti yang lain yang tidak beras bisa non beras ya Pak ya? Ya bisa. Jadi sesuai dengan makanan pokok dari wilayah tersebut. Baik. Gitu. Mungkin sekarang sedikit agak pindah ya Pak tentang infak Pak. Tentang infak. Apalagi di bulan suci Ramadan ya Pak. Misalnya kita kan ada keterangan katanya misalnya kita berinfak sekian dikali 10%, nanti yang akan kita dapatkan itu 10 kali lipat katanya Pak, seperti itu. Bagaimana Pak kok bisa gitu yang kita misalnya keluarkan sedikit kita bisa dapat lebih banyak? Apakah ini kalau kata anak sekarang masuk logika enggak seperti itu Pak? Bagaimana Pak kalau menurut pandangan agamanya? Justru disinilah kerahman-rahiman Allah. Artinya ketika kita mau berbisnis, maka berbisnislah dengan Allah, gitulah. Artinya Allah menyebutkan ketika kamu jual beli, maka jual belilah dengan Allah. Di mana ketika kita berjual beli dengan Allah, maka Allah akan memberikan bunga yang lebih banyak lagi, gitu ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'annya Allah menjelaskan masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Artinya seperti orang yang menabur 1 biji benih di mana menumbuhkan 7 tangkai, kemudian
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada tiap tangkainya ada 100 biji. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahkan Allah akan melipat gandakan yang lebih banyak lagi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Itulah ketika kita artinya berbisnis dengan Allah, berinvestasi dengan Allah, jual beli dengan Allah, salah satunya dengan berinfak gitu ya. Itu mungkin Pak Cep. Oh gitu, siap. Kalau infak itu mungkin tidak wajib Pak ya Pak, atau bagaimana? Ya, infak itu kan terbagi kepada dua. Oh, seperti Ya, itu. infak itu ada infak wajib. Nah, kalau infak wajib artinya ketika kita sudah menikah, nah maka seorang suami itu wajib ya menafkahi istrinya. Nah, sebagaimana dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas perempuan istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Artinya di sini seorang lelaki, seorang suami harus menafkahi istrinya karena tadi yang bertanggung jawab memberikan nafkah adalah suami itu infak wajib. Nah, sementara infak sunnah yang diantaranya di dalam Al-Quran juga ada. Yas'alunaka madza yunfikun. Nah, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, madza yunfikun? Apa yang harus saya infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Nah, jadi ketika kita sudah memprioritaskan mencukupi infak di keluarga, nafkah di keluarga yang wajib, maka kita pun boleh infak kepada tadi pada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mungkin itu Jadi infak dan iya. Kalau infak itu investasi ya, apalagi dikuatkan dengan agama, berarti Pak masalah keyakinan juga mungkin ya, masalah Pak, keyakinan itu Mak ya. Jadi masalah nggak masuk ke logika itu berarti kembali lagi ke keyakinan lagi ya, Pak. ke dirinya masing-masing. Ya, itu mungkin Pak Cep. Ya mungkin Pak bagaimana kegiatan kita di Al-Islah sedikit sekarang. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang zakat, kemudian infak ya Pak. Kegiatan anak-anak, kebetulan kan Bapak juga di bidang keagamaan ya Pak. Di MI Al-Islah ini bagaimana kegiatannya di bulan suci Ramadan terkait dengan zakat dan infak ini? Ya alhamdulillah kalau di MI Al-Islah ini wah luar biasa. Ya artinya dari ilmu pengetahuannya, keduniannya artinya dipenuhi, apalagi nih ilmu agamanya nih untuk bekal di akhiratnya itu luar biasa. Artinya Bapak Kepala Sekolah kita setiap anak ya kalau bisa diwajibkan untuk berzakat fitrah di MI Al-Islah gitu ya, supaya tadi artinya untuk mendorong nama baik juga mungkin ya Al-Islah, artinya bisa berbagi gitu ke masyarakat. Itu mungkin. Kalau tidak salah juga ada kegiatan Bawara ya Pak, sebentar lagi. Bawara sebentar lagi ya. Udah kedua kali ya Pak? Kedua kali kalau Bawara. Dulu kan tajil ya. Iya. Manfaatnya apa Pak? Kira-kira bermanfaat tidak gitu untuk masyarakat? Ya jelas lah. Jelas, ya. Artinya dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, insya Allah mungkin akan memberikan keberkahan gitu ya untuk lembaga atau yayasan ini, di mana ya untuk memberi manfaat gitu kepada yang lain gitu. Ya. Jadi teman-teman, Bawara itu adalah bakti warga MI Al-Islah. Alhamdulillah Pak, pembahasan kita cukup panjang. Sudah cukup mungkin ya untuk kesempatan kali ini di episode kedua ini. Terima kasih sekali untuk Pak Jainul yang sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan teman-teman Islah Pods yang ada dimanapun. Iya, siap. Ada di Indonesia, luar negeri, dimanapun. Semoga kita bisa selalu menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin. Ada Pak tagline-nya Islah Pod itu Pak, mewadahi inspirasi, edukasi untuk semua Pak. Baik, mungkin kita akan tutup ya. Kita tutup episode kali ini dengan menyebutkan tagline kita Pak. Wadah inspirasi, edukasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.